yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung. Sorotan publik kembali mengarah pada Dewi Persik setelah pernyataannya mengenai bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera viral di media sosial. Ucapan tersebut dinilai memicu kontroversi karena dianggap kurang empati dan membandingkan penanganan bencana di Aceh dengan daerah terdampak di Jawa Timur seperti Lumajang dan Jember. Dalam potongan video yang beredar, Dewi Persik terlihat emosional saat menanggapi komentar netizen yang budiman, sambil menyinggung perbedaan perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah terdampak bencana. Reaksi publik pun membesar, dengan banyak pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan sentimen antar daerah di tengah situasi kemanusiaan. Menanggapi kecaman yang terus mengalir, Dewi Persik akhirnya buka suara dan membantah tudingan tidak berempati. Ia menyebut pernyataannya telah dipotong dan diedit sehingga memicu salah paham. Lewat media sosial, ia membagikan versi lengkap ucapannya dan menuding ada pihak yang sengaja memelintir konteks demi kepentingan tertentu. Polemik ini pun terus bergulir, memecah opini netizen yang berbakti antara yang membela dan yang tetap mengecam sikap Dewi Persik. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih, tapi nggak berisik. Ya, yang Gunung Semeru. Coba, ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, mau fitnah presiden. Kasihan. Bukan masalah ini ya. Maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam arti bukan waktunya sekarang itu siapa yang paling oke, siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bantuannya, tapi bagaimana kita itu bersinergi, kita itu bermasyarakat, kita itu bersatu, bukan saling berantem-beranteman, yang ini, yang itu, yang ono. Aduh, kayaknya aku apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan, karena memang tempatnya, medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngeliat gitu kan. Tapi ya Allah, pada nil empati banget, yang ngata-ngatain. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali, ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Persik dirujak netizen gegara komentarin masalah banjir di Aceh. Masih mending Aceh didatengin presiden sampai 3 kali. Lumajang belum pernah didatengin sama sekali, tapi nggak berisik cina. Kalau nontonnya cuma sampai sini, jelas warga Aceh nggak terima. Tapi coba deh tonton video lanjutannya. Yang gue tangkap dari video ini, kata-kata berisik yang dilontarin sama Mbak DP ini bukan untuk para korban justru, tapi buat para oknum-oknum yang sengaja menggoreng-goreng pemberitaan seolah-olah pemerintah itu nggak turun tangan, nggak ngasih bantuan, dan lain sebagainya gitu loh. Ya bisa dibilang buat oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan bencana ini buat kepentingan pribadi. Ya seperti yang kita tahu, bencana ini kan bencana besar ya, dan udah pasti jadi berita nasional. Makanya di video ini Mbak DP ada bilang, kalau misalkan nggak bisa bantu tenaga, ya udah bantu donasi aja. Kalau nggak bisa bantu donasi, ya udah dijaga ketikannya biar nggak jadi pemecah belah bangsa gitu loh maksudnya. Dewi Persik, kalau ngomong Aceh tolong direm-rem sedikit. Jangan bilang orang Aceh berisik. Anda belum tahu bagaimana kondisi kami di Aceh, bagaimana bertahannya orang Aceh sehingga berapa malam di atas benteng. Anda itu belum merasakan apa yang kami rasakan. Jangan sekali-kali mengomentari tentang Aceh.
Jangan engkau bilang Aceh ini berisik. Kamu wajar meminta kepada pemerintah supaya dilihat. Jangan kau panas-panaskan, oke? Kenapa bencana dibicarakan sambil live oleh seorang public figure? Selalu penderitaan dibandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Situlah empati berubah menjadi sekedar argumen. Aceh tidak sedang berlomba siapa yang paling sering dikunjungi. Luka tidak diukur dari berapa kali pejabat datang. Pernyataan seperti ini menunjukkan satu hal, betapa mudahnya penderitaan rakyat direduksi demi membela posisi, kekuasaan, atau citra. Aceh bukan statistik, Aceh bukan bahan pembelaan. Aceh adalah rakyat yang sedang berjuang. Kritik ini bukan serangan pribadi. Ini peringatan keras ketika public figure lebih sibuk membela daripada memahami rasa sakit. Maka yang dikorbankan bukan lawan debat, tapi martabat sebuah daerah. Bencana butuh empati, bukan pembenaran, bukan perbandingan. Sangat disayangkan, seorang public figure yang memiliki panggung yang besar, tapi menyakiti hati rakyat. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Ujung-ujungnya kampanye, ini tuh belum saatnya kampanye, masih jauh. Pakai Prabowo seumur hidup lagi jadi presiden, bawa aja ke rumah kau. Ngapain kau ajak-ajak orang? Baru satu kali aja ngeliat bencana seperti itu, mana ada sigap-sigapnya. Kau pikir orang-orang di Aceh itu kayak seperti kau gitu, yang punya rumah di mana-mana, ketika hancur rumah yang satu terbang mereka ke negara yang satu, daerah yang satu untuk menempati rumah di sana, dan kau pikir mereka itu banyak tabungan seperti kau. Orangnya bukan pada prihatin, ujung-ujungnya kalau di state videonya itu bilang orang dugong apalah ini itu. Kau itu nggak cantik Dewi Persik, nggak cantik, biasa aja kau itu. Nggak usah dah langsung kau bilang dugong lah sama orang kalau nggak minum air gini. Apa pula? Nanti dia pula yang gak mau kalah ini kalau didebat sama orang nih. Makanya kalau ada ini ya, kalau ada komentar di live kayak itu, kau itu harus lihat-lihat karena kau itu public figure. Jangan sampai videomu di state sama orang terus ngebalas, terus kau juga yang nggak suka. Terus kenapa sih kau bandingkan gitu? Bencana di Aceh yang sudah puluhan orang, ratusan orang meninggal, ketimbang sama di daerah Lumajang itu. Boro-boro mau bilang, oh kenapa sih Aceh ini nggak dimasukin sebagai bencana internasional, sementara kan korbannya itu tuh sudah ratusan, ketimbang yang di luar negeri baru 4 orang aja meninggal sudah dinobatkan sebagai bencana internasional. Terus di mana pula itu? Bela Presiden Prabowo, pengennya seumur hidup di